Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk masak ya. Ini masak masakan yang legend ya teman-teman. Ini ada jengkol teman-teman, Masya Allah. Dan bagaimana caranya? Simak ya. Sebelum kita masak ya teman-teman, ini jengkolnya kita rebus dulu ya. Saya menggunakan kopi ini biar aroma jengkol, aroma wangi jengkolnya itu berkurang ya teman-teman, dan tidak mengganggu kamar mandi ya. Saya menggunakan kopi ya, rebus sampai empuk ya, atau kira-kira sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita cuci bersih dan kita hilangkan kulitnya, siap untuk digeprak ya teman-teman, biar hasilnya nanti ketika dimasak itu bisa empuk ya. Walaupun jengkol ini juga bisa empuk dan nikmat, dan bumbunya itu bisa meresap seperti itu ya teman-teman. Kalau utuhan juga bisa, tapi rasanya itu bumbunya nggak begitu meresap ke dalamnya teman-teman. Dan ini siap untuk dimasak ya teman-teman. Nah, untuk bumbu-bumbunya kita siapkan dulu ya. Nah, seperti ini ya bumbu yang kita siapkan. Karena saya mau masak banyak, jadi saya menggunakan bumbunya juga banyak ya teman-teman. Ada bawang putih, kemudian ada juga bawang merah, kemudian ada juga lombok keriting ya, dan juga lombok kecil ya. Kemudian ada juga miri, kemudian daun salam, daun jeruk ya teman-teman, dan juga ada serai ya. Kemudian juga ada ini jahe ya teman-teman, dan juga ada kunir atau kunyit ya. Nah, ini bumbu yang saya beli, ini satu paket ya. Ada ini macam-macam ya, ada kayu manis, kemudian kaplogo ya, jinten, juga bunga apa ini, bunga yang kayak bintang itu ya teman-teman. Ini ketumbar bubuk ya teman-teman. Saya mau masak rendang ya, rendang ala saya ya, ala dapur Laroiba. Jadi mohon maaf kalau tidak sesuai dengan yang aslinya ya teman-teman. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah menggongseng kelapa ya. Kita bikin seperti serondeng seperti itu, tapi agak gosong sedikit ya. Nah, kita buat serondengnya ini dari satu kelapa ya teman-teman. Nanti kalau sudah matang, sudah kering seperti itu, kemudian kita blender sampai halus atau sampai keluar minyak seperti itu ya teman-teman. Dan nanti kita masukkan ke dalam masakan, dan seperti ini hampir matang dan siap untuk dientas ya teman-teman. Ini saya ganti wajan ya, tadi yang tadi itu wajannya lengket, dan saya ganti wajan besi ya teman-teman. Dijamin tidak lengket, bahkan panasnya itu stabil ya, dan cepat matang ya teman-teman. Setelah kita angkat ya, cukup kita bersihkan dengan menggunakan tisu saja ya. Tambahkan minyak, kemudian kita goreng berambang dulu ya, biar masakan kita nanti menjadi wangi ya teman-teman. Angkat dan sisihkan ya teman-teman. Lanjut kita menggoreng bumbu yang lainnya ya. Untuk miri, jahe, dan kunyitnya nanti kita blender halus ya teman-teman. Dan untuk cabai dan berambang bawangnya nanti cukup kita chopper ya, jadi tidak terlalu halus ya. Kita gunakan wajan yang besar ya teman-teman. Pertama kita masukkan itu bumbu yang paketan itu ya, yang ada
kayu manis dan lain-lainnya itu kita blender halus, dan kemudian bumbu yang lainnya seterusnya ya teman-teman. Ini kunir, jahe, dan kemiri ya teman-teman. Ini sudah halus sekali, jadi nanti kalau kemakan itu aman ya, nggak keklek. Masukkan santan yang perasan kedua dulu ya teman-teman, kemudian aduk-aduk seperti ini ya, biar bumbunya merata ya. Dan ini kelapa yang kita sangrai tadi ya teman-teman, yang sudah kita blender ya, hasilnya cuma seperti ini ya, cuman sedikit ya, kurang lebih ini 2 on ya teman-teman. Jangan lupa garam dan juga bubuk kaldu ya teman-teman. Ini lengkuas ya, cukup saya geprek saja ya teman-teman. Dan juga gula merah ya. Harum sekali ya teman-teman. Ini dari wangi kelapa yang di sangrai tadi ya teman-teman, enak sekali ya. Ini ciri khas rendang ya teman-teman. Dan kita masukkan bahan utamanya yaitu jengkol yang sudah kita geprek ya. Ini sudah empuk, ini kalau dimakan sudah enak ya, sudah saya coba tadi, empuk sekali ya jengkolnya. Tapi sayangnya setelah saya rendam agak sedikit hancur ya teman-teman. Seharusnya tadi tidak direndam ya, mungkin mengurangi kehancurannya, tapi nggak apa-apa, tidak akan mengurangi rasa ya teman-teman. Tambahkan santan sedikit demi sedikit ya teman-teman, sambil diaduk-aduk, dan jangan lupa untuk dicicip ya teman-teman. Nah, ini untuk mengeringkan atau mengentalkan ini cukup makan waktu ya, jadi harus sabar dan apinya jangan terlalu besar ya. Santannya ya teman-teman, ini santan yang paling kental ya, dan jangan lupa untuk diaduk sesering mungkin, pelan-pelan saja ya biar tidak gosong. Dan ini harus sampai betul-betul warna santannya itu hilang ya, jadi tinggal nyemek-nyemek warna kecoklatan, dan itu wow, mantap sekali. Sudah siap untuk dihidangkan ya teman-teman, sudah kelihatan nyemek-nyemek sekali ya, tidak kelihatan santannya lagi, dan siap untuk dijual ya teman-teman, karena ini juga ada banyak pesanannya ya. Oke teman-teman, begitu tadi ya caraku membuat rendang jengkol ala-alaku. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bye bye.